Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Syahrir Rahwari. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana caranya kita membuat dan mendesain portofolio digital guna menunjang kita sebagai calon guru penggerak atau guru penggerak dalam mengikuti program pendidikan guru penggerak. Bagaimana, penasaran? Yuk simak video berikut. Oke, jadi Bapak Ibu, ini merupakan tampilan awal portofolio digital yang kita harus buat sebagai calon guru penggerak pada pendidikan guru penggerak yang Bapak Ibu akan laksanakan. Jadi dalam panduan dalam menyusun portofolio digital ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah kita harus membuat profil, yang kedua adalah artefak dan aksi nyata, ketiga adalah kursus dan sertifikasi. Kemudian yang terakhir adalah umpan balik. Jadi ini merupakan halaman-halaman yang kita perlu buat dalam portofolio digital. Oke, jadi tahap awal kita berada di halaman depan. Ini halaman judul yang kita harus isi. Jadi kalau biasanya tampilan depan itu kita isinya adalah portofolio digital. Oke, jadi ketika diketik tentang portofolio digital, ada pilihan-pilihan di atas ini. Kita pilih misalnya jenis tulisan, sesuaikan dengan selera daripada Bapak Ibu. Oke, kemudian kalau seandainya ukuran hurufnya terlalu besar, kita bisa perkecil atau perbesar kalau misalnya kurang besar. Misalnya kita ambil 24 ya. Kita blok dulu seluruhnya, seluruh tulisan, kemudian kita pilih ukuran daripada huruf tersebut. Oke. Ya, untuk bisa dipertebal juga. Oke. Jadi ini merupakan cara bagaimana kita membuat tulisan pada halaman depan. Kemudian biasanya kita perhatikan pada pojok bagian kiri itu tema daripada judul tersebut. Kita isi kembali portofolio digital. Oke, lengkap. Kemudian, jadi dalam pembuatan portofolio digital ini biasanya ada halaman-halaman. Misalnya yang tadi saya jelaskan, yang pertama biasanya kita buat adalah profil. Kemudian yang kedua, aksi nyata dengan artefak. Kemudian yang ketiga adalah sertifikat, dan yang terakhir adalah umpan balik. Jadi biasanya Bapak Ibu, kalau seandainya kita membuat, saya akan berikan tips. Kita buat itu halamannya dulu. Jadi ada 4 halaman, kita buat duplikasi halaman. Jadi ketika klik halaman, biasanya kan ada halaman depan, halaman muka. Bapak Ibu boleh ganti, klik saya 2 kali, kemudian boleh hapus, ganti dengan halaman depan, biasanya profil. Oke. Kemudian kita pilih titik 3 bagian ujung ini. Oke. Kemudian kita duplikasi halaman. Maka kita buat lagi, tulis artefak aksi nyata. Oke, selesai. Ya, kita buat lagi duplikat halamannya. Kemudian kita tulis adalah kursus dan sertifikat. Oke, selesai. Dan yang terakhir kita klik lagi titik 3, duplikasi halaman, kita buat umpan balik. Oke. Jadi dengan demikian kriteria ini kan terpenuhi sesuai dengan panduan Bapak Ibu. Ya, kita beralih pada profil. Nah, ini merupakan profil, kita mau sisipkan ya. Jadi kita tambah tulisan yaitu profil guru penggerak.
Oke. Jika tulisannya bagian kiri, jangan khawatir, kita pilih yang ada tulisan di atas ini, kemudian kita pilih yang rapih di tengah. Oke. Oke, kalau tulisannya kurang menarik, seperti tadi yang saya jelaskan, kita pilih jenis tulisan, kemudian ganti sesuai dengan pilihan Bapak Ibu. Oke, kalau belum jelas kita pertebal, kalau terlalu kecil kita perbesar, sehingga dapat dilihat. Oke, sudah ada tampilan depan. Oke. Kemudian kita boleh tambah halaman selanjutnya. Misalnya sini ada jenis-jenis halaman. Biasanya ini ada foto, kemudian deskripsinya sebelah kanan. Kemudian ada yang 2, ada yang 3, dan seterusnya. Jadi mungkin saja kita ambil contoh, salah satu contoh adalah satu halaman. Di sini ada upload file, jadi boleh diupload itu foto, kemudian video, kemudian dokumen. Videonya boleh diambil dari YouTube, terserah Bapak Ibu. Ya, karena di sini saya buatnya profil, berarti yang saya upload adalah foto. Kita pilih, kita klik yang bagian tambah, tanda tambah, kita upload, kita pilih foto. Oke, nah ini. Jadi ini bukan foto saya import. Oke, kalau seandainya belum pas fotonya, kita boleh klik ini. Jadi gambarnya akan disesuaikan dengan halamannya. Kemudian boleh tulis lagi, misalnya kata-kata halo. Ya, perkenalkan, saya Syahril Rahawarin. Oke. Jadi dalam profil ini seperti yang Bapak Ibu buat itu ceritakan tentang jati diri, identitas diri dari Bapak Ibu. Kemudian klik OK. Oke. Jadi kalau tulisannya belum dirapikan, belum sesuai dengan keinginan Bapak Ibu, kita boleh ganti sesuai dengan keinginan Bapak Ibu. Nah, kita pilih tulisan lagi. Kalau terlalu besar kita perkecil. Oke, seperti ini. Iya. Maka ada tampilan foto profil dengan deskripsi daripada profil Bapak Ibu. Kemudian yang berikutnya adalah biasanya ini kan tampilannya belum menarik ya Bapak Ibu. Jadi kalau mau tampilnya menarik, kita boleh desain. Kita boleh pilih tema di sebelah kanan pojok. Kemudian ada pilihan kita garis scroll ke bawah, kita pilih scroll ke bawah, kemudian kita pilih jenis-jenis tema yang kita mau pakai. Misalnya kita ambil yang ini ya, bagian 1, 2, 3, 4, kita pilih. Oke, jadi tampilannya dia berubah seperti yang ada di layar. Oke, menarik ya Bapak Ibu. Oke, jadi simpel saja Bapak Ibu. Kemudian berikutnya kita mau isi di artefak dan aksi nyata. Biasanya artefak dan aksi nyata berarti berkaitan dengan tindakan aksi setelah mengikuti pendidikan, baik itu di LMS, baik itu di Lokakarya. Nah, kita implementasikan di sekolah kita masing-masing dalam bentuk aksi nyata. Oke. Jadi ini juga sama seperti tadi, kita pilih sisipkan, kita pilih misalnya saja kita mau tahu nih judul aksi nyatanya apa nih. Kita klik aja di bagian tengah. Jadi akan muncul kolom untuk menulis. Jadi biasanya aksi nyata yang saya ingin tampilkan adalah misalnya nilai guru penggerak, nilai dan peran guru penggerak. Oke. Kita pilih lagi, kita blok tulisannya, kemudian kita pilih yang bagian ratakan, pilih yang rata tengah. Ya, kalau bisa Bapak Ibu dalam portofolio digital tulisannya kalau jenisnya adalah Times New Roman, jadi usahakan tulisannya semua sama jenisnya supaya tampilannya itu menarik. Karena sini saya pilih jenis tulisannya Coming Sans, jadi saya pilih Coming Sans. Oke, tulisannya kurang tebal, kita tebalkan.
Oke, kita besarkan di angka 14. Oke, seperti ini. Kemudian kita pilih lagi tampilannya yang berikut, halaman berikutnya. Kita pilih yang ini, yang sama seperti tadi. Karena di sini tugasnya saya buat dalam bentuk poster. Jadi saya ya klik tanda tambah, kemudian saya ambil dari komputer atas. Saya pilih, oke. Nah, ini. Iya, masih kurang jelas ya. Kita pilih yang bagian pojok kiri, bagian atas, urung dan pangkas. Oke, jadi jelas ya Bapak Ibu. Tinggal kita klik deskripsi tentang mengenai poster yang kita buat itu, tentang nilai dan peran guru penggerak. Ya, mungkin ini judulnya, tapi kalau judulnya sudah ada, tidak perlu lagi ditulis kembali, tinggal dibuat sesuai dengan deskripsi. Buat deskripsi sesuai dengan tugas yang dibuat. Oke. Ya, kalau sudah, kita ratakan, kemudian pilih yang rata tengah, jenis tulisannya jangan lupa Bapak Ibu, kita pilih Common Sans. Oke, karena ini dia punya deskripsi bukan rata tengah ya, kita rata kiri aja. Rata kiri. Kemudian pilih jenis tulisannya, Common Sans, ukuran hurufnya yaitu 12. Oke. Jadi kalau seandainya di sini ada 1, 2 kolom, jangan panik Bapak Ibu. Kalau seandainya Bapak Ibu ingin menghapus, klik saja kolom yang Bapak Ibu ingin hapus, pilih tanda atau gambar atau ikon tanpa tempat sampah, kita pilih, akan terhapus dengan sendirinya. Oke, jadi ini untuk aksi nyata. Kemudian sertifikat ataupun kursus yang Bapak Ibu ikut selama melaksanakan pendidikan guru penggerak, boleh Bapak Ibu upload di sini. Jadi kalau seandainya ini sudah terlanjur ketik dia punya halamannya, seharusnya kan tulisannya dulu deskripsinya di atas, baru sudah klik halamannya. Tapi kalau seandainya sudah terlanjur, jangan terlalu panik, klik saja bagian atas, kemudian lihat kursornya, arahkan ke bagian tengah, klik 2 kali, tambah. Ya, maka akan ada halaman untuk diketik. Kalau masa bingung, tinggal hapus saja. Oke, seperti ini. Kemudian baru klik lagi. Oke, pilih yang tulisan. Oke, jadi sertifikat. Kemudian pilih lagi bagian rata tengah. Tulisannya juga jangan lupa diatur sesuai dengan jenis tulisan Bapak Ibu tadi sudah pilih. Ukuran hurufnya 14. Oke. Jangan lupa dipertebal. Tambahkan lagi halaman berikutnya dengan pilihan yang sama. Kemudian upload. Jadi kalau seandainya Bapak Ibu simpan filenya di komputer, boleh pilih di upload. Tapi kalau seandainya ada di Drive Bapak Ibu, di akun belajar Bapak Ibu ataupun Gmail Bapak Ibu, boleh pilih di Drive. Tapi karena saya simpan datanya di komputer, laptop yang saya gunakan, ya saya pilih upload di atas. Oke, jadi kita pilih sertifikatnya, kemudian klik buka, maka secara otomatis dia akan terisi. Kemudian buat deskripsi sesuai dengan sertifikat yang diperoleh.
Jadi deskripsinya ini boleh Bapak Ibu ceritakan tentang bagaimana Bapak Ibu mengikuti pelatihan. Nah, boleh Bapak Ibu ceritakan di situ, kemudian buat dalam bentuk deskripsi. Jadi itu juga meningkatkan poin nanti Bapak Ibu dapatkan ketika membuat portofolio digital. Oke, kemudian kita buat jenis tulisannya, kita pilih yang sama tadi, ukuran hurufnya 14 ya, 12 ya. Oke. Jadi profilnya sudah, artefaknya sudah, kursusnya sudah, kemudian umpan balik. Jadi kalau umpan balik ini biasanya kan ada umpan balik dari diri, kemudian dari siswa ataupun teman sejawat atau dari sekolah. Jadi kalau seandainya Bapak Ibu ambil umpan baliknya tuh 4, jadi dari diri, kemudian dari siswa peserta didik, dari teman sejawat, dan dari sekolah. Biasanya dari sekolah ini kan mewakili kepala sekolah. Jadi Bapak Ibu boleh pilih yang 4 seperti ini. Tapi jangan lupa ketik bagian tengah, pilih yang tanda T ini, kemudian tulis umpan balik. Pilih yang rata tengah, dipertebal tulisannya, jenis tulisan dipilih lagi, kemudian pilih Common Sans, ukuran huruf 14. Kemudian baru pilih dia punya kolom ya. Kalau ada 4, pilihnya 4. Berarti ini 1, 2, 3, 4. Umpan balik terhadap diri. Dari diri, kemudian rekan peserta didik, kemudian teman sejawat atau rekan guru, kemudian terakhir dari sekolah. Ya, jadi kalau seandainya Bapak Ibu buat umpan baliknya dalam bentuk video, Bapak Ibu rekam, boleh Bapak Ibu tinggal pilih seperti ini. Kalau sudah terlanjur simpannya di YouTube, boleh ambil di YouTube dalam bentuk seperti ini. Nanti diminta linknya. Jadi tinggal Bapak Ibu cari saja, misalnya saja YouTube-nya Bapak Ibu yang sudah terlanjur Bapak Ibu sudah upload, kemudian copy linknya, masukkan ke dalam tabel tersebut. Saya ambil contoh saja, saya ambil videonya saya. Saya ketik saja. Ini merupakan YouTube yang saya miliki. Kemudian biasanya saya upload tugas-tugasnya di sini. Misalnya saya ambil saja aksi nyata, ya. Kemudian saya pilih, kemudian saya upload. Ini karena jaringannya kurang bagus, biasanya nanti ditampilkan di sini videonya. Jadi itu saja yang perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu tentang bagaimana membuat portofolio digital. Tinggal bagaimana yang Bapak Ibu telah buat. Sekian dan terima kasih.